Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023, dalam masa biasa yang ke-28. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami Maha Pengasih, semua orang Kau sayangi dan Kau panggil masuk ke dalam gereja-Mu. Bersatu dengan Yesus Putra-Mu, kami mohon Kau jaga dan Kau lindungi. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, ini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Lukas pasal 11 ayat 29 sampai 32. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus berbicara kepada orang banyak yang mengerumuni Dia. Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menuntut suatu tanda, tetapi mereka tidak akan diberi tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab sebagaimana Yunus menjadi tanda bagi orang-orang Niniwe, demikian pula lah Anak Manusia akan menjadi tanda bagi angkatan ini. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama orang dari angkatan ini, dan ia akan menghukum mereka. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo, dan sungguh yang ada di sini lebih besar daripada Salomo. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini, dan mereka akan menghukumnya. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus, dan sungguh yang ada di sini lebih besar daripada Yunus. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui bacaan Injil yang kita dengar pada hari ini, ditunjukkan kepada kita oleh penginjil Lukas bahwa orang-orang Farisi dan para pemimpin agama Yahudi pada zaman Yesus pernah menuntut tanda daripadanya, bukan untuk meminta supaya doa mereka dikabulkan, melainkan untuk membuktikan keabsahan dari pengakuan Yesus sebagai utusan Bapa. Mereka tidak sedang meminta petunjuk dari Allah, tetapi menantang Yesus. Yesus menjawab angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Respons Yesus itu tidak dimaksudkan untuk mencegah orang mencari petunjuk dari Allah. Sebaliknya, Yesus memperlihatkan kelemahan mereka yang telah mengabaikan nubuat-nubuat dalam kitab suci yang dengan jelas mengisyaratkan bahwa Dia adalah Mesias yang telah dijanjikan oleh Allah.
Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Allah ingin mendewasakan iman kita dengan cara mendorong kita menemukan petunjuk dan arahannya melalui doa. Dia juga memberikan bimbingan dan bahkan menjanjikan seorang penolong dalam wujud Roh Kudus. Dia menyediakan para pembina rohani dan pemimpin yang bijak dalam diri para rasulnya. Dia telah memberikan kita teladan yang konkret dalam diri Yesus. Apakah hal ini masih kurang sehingga kita masih menuntut tanda yang lain lagi? Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, meminta Allah untuk memberikan bimbingan dan arahan yang jelas memang merupakan sikap yang bijaksana. Tetapi yang perlu kita ingat, Tuhan tidak selalu memberikan petunjuknya dengan cara yang kita harapkan atau kita inginkan. Kita harus percaya pasti tanda terbaik akan diberikan olehnya, asal kita peka pada tanda saman yang diberikan Tuhan kepada kita. Kita diundang untuk semakin mengenali sifat-sifat Allah dan menikmati hubungan pribadi yang semakin erat dengan Allah Bapa kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus yang hidup bersama sekarang, apakah kita juga masih mau menuntut tanda, bukti seperti yang diminta oleh orang-orang Farisi dan para pemimpin agama Yahudi pada zaman lampau? Apakah pelbagai mujizat-mujizat, karunia-karunia yang diberikan oleh Tuhan kepada kita dengan pelbagai macam cara masih kurang sehingga kita masih mau menuntut tanda? Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebagai orang-orang beriman, kita hanya bisa semakin mengenal Allah dengan baik apabila kita memiliki relasi pribadi yang intim dengan Dia. Dan relasi pribadi yang intim dengan Tuhan hanya bisa dibangun melalui doa yang intens kepada Allah. Oleh karena itu, sebagai orang-orang yang percaya yang hidup sama sekarang, hendaklah kita selalu menelisik kehidupan doa kita masing-masing. Hendaklah kita selalu mengevaluasi motivasi hidup keagamaan kita masing-masing. Apakah kita beriman kepada Tuhan hanya karena memang negara ini tidak mengakui orang yang tidak beragama? Orang yang tinggal di negara ini wajib hukumnya untuk memiliki sebuah agama. Ataukah saya memang beragama, percaya kepada Yesus Kristus karena memang saya sungguh percaya dan meyakini bahwa Tuhan itu ada dan mau membimbing saya ke arah yang semakin baik? Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, mari kita berlangkah maju bersama, terus membangun relasi yang akrab dengan Tuhan. Yakin dan percayalah bahwa Tuhan akan selalu berjalan bersama dengan kita. Asal terus mata iman kita sebagai orang-orang percaya. Semoga kita semakin bersatu dengan Tuhan. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.